Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya mau membahas untuk PLTS Powerwall yang saya miliki. Ini PLTS sudah 2 tahun beroperasi ya, 2 tahun lebih sebenarnya, karena saya aktifkan itu atau saya sudah mulai pakai dari tahun 2018. Kemudian 2019 dilakukan upgrade ini untuk baterai packnya. Jadi saat ini produksinya udah hampir tiap hari digunakan, 480 watt sekarang penggunaan untuk beban rumah. Jadi di sini produksi panel untuk input yang kedua ini 500-an watt, 514 watt. Ini untuk panel yang 1200-an, 1200 WP. Ini keluarnya segini. Kemudian di sini sudah banyak saya tambahkan untuk SCC, kemudian ada penambahan 2 ya di atas itu. Ini untuk panel suryanya. Panel surya itu ada sekarang 6 lembar. Jadi yang baru itu di atas 380 WP plus 2 kali 240 WP. Itu jadi yang ini yang 10 ampere SCC 10 ampere ini untuk menghandle 320 watt peak. Ini produksinya sekarang 170-an watt dari panel surya. Ini 170 watt. Panelnya yang 2 itu, ini panel yang paling lama yang sudah saya gunakan lebih dari 2 tahun, yang hitam dan yang solar rimba itu sebelah sana ada sama GH Solar. Produksinya segini, rata-ratanya 160-an. Sekarang produksi udah masuk di 0,91 kWh untuk hari ini. Ini tanggal 22 Januari ya, tanggal 22 Januari jam 2. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk SCC yang 30 ampere ini belum digunakan karena masih ada kekurangan di panel surya. Jadi saya sedang menguji SCC PowerMR itu. Ini untuk kabel inputnya, ini yang dari panel surya ya, yang input ke dalam SCC. Kemudian saya ukur di jalur output dari SCC ke arah baterai. Ini di sini. Jadi real untuk energi yang masuk ke dalam baterainya. Ini jalurnya ke sini. Ini saya jumper untuk kabel plusnya ke arah baterai. Ini kabel minus ke shunt resistor di sebelah sini. Kemudian baru masuk ke BMS 60 ampere. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk inverter ini running terus udah 12.000 jam, 12.600-an jam ini kalau dihitung dari awal mula digunakan, 12.600 jam. Kemudian untuk produksi dari PLTS ini itu udah tadi 900-an kWh, hampir 1 megawatt hour. Ini posisi baterai 27,2. Kipasnya nyala terus ya, karena bebannya udah tinggi dan suhu dari inverter sudah tinggi. Jadi untuk baterai-baterai ini sebenarnya ada penambahan lithium polimer itu di bagian atas. Cuman ada beberapa yang masih kosong ya. Ini masih ditambah di sini, dipasang di pak ketiga, pak keempat kosong, pak kelima, 6, 7 ini ada saya tambah-tambahkan dikit. Sebenarnya mau di upgrade, cuman tempatnya ini susah, jadi ini banyak yang kosong. Nah, untuk baterai pak nomor 7 ini, yang ini baterai sudah dari tahun 2017 saya gunakan. Ini tahun 2019, ini tahun 2020-an. Ini 1, 2, 3 itu tahun 2019 akhir. Ini ya yang ditambahkan, ini lithium polimer. Sebenarnya nanti mau saya lepas dulu, nanti dicek kapasitasnya. Ini kalau yang aslinya 224 ampere ini untuk pak keempat, tapi belum tahu kondisi sekarang jadi berapa.
Ini yang ketiga juga ada ditambahkan di sini, nanti kalau mau dites harus dilepas. Ini saya gunakan juga active balancer. Jadi fungsinya untuk membalance voltase di tiap-tiap baterai pak. Ini khusus untuk baterai lithium ion dan lithium iron fosfat bisa menggunakan ini. Ya, jadi seperti ini teman-teman kondisi PLTS Powerwall yang saya miliki. Jadi belum dirapikan sama sekali 1 tahun belakangan ini, mulai 2020 akhir Desember 2020 sampai ini 2022 masih seperti ini kondisinya. Hanya ditambah-tambahkan SCC dan panel surya, serta ada ditambahkan baterai-baterai polimer itu, tapi belum merata karena tempatnya susah ya. Jadi di sini saya juga sebenarnya pingin untuk cek kapasitas dari keseluruhan baterai itu ya. Tapi lithium polimernya nanti dilepas. Jadi khusus untuk baterai pak lithium ion yang silinder itu 18650. Kemudian ini baterai-baterai yang saya miliki ini untuk upgrade ke depan, opsinya pakai lithium iron fosfat untuk penambahan kapasitas. Ini sudah ada active balancernya. Jadi untuk lithium iron fosfat ini mau dites dengan penggunaan baterai balancer saja tanpa menggunakan BMS, karena memang saya pikir-pikir lebih efektif menggunakan kit seperti ini. Jadi ini ada 8 seri khusus untuk lithium iron fosfat supaya bisa menjadi sistem 24 volt ya. Ada 4 per kotak, ini per setnya itu 4, jadi totalnya itu ada 8 sel. Nah ini yang kemarin baru saya rangkai sendiri, ini pakai EV cell 50 ampere. Jadi nanti kedepannya itu mau upgrade kapasitas dari baterai paknya menggunakan lithium iron fosfat yang ini. Kemudian nanti panel surya juga masih banyak tempat di sini, masih bisa ditambahkan supaya produksinya meningkat, supaya bisa full off grid selamanya 24 jam full dalam sehari. Jadi ini opsi-opsinya untuk penambahan kapasitas dari Powerwall menggunakan lithium iron fosfat. Nah, kemudian di sini saya juga masih punya baterai pak yang 18650. Ini sudah saya susun seperti ini. Ini contohnya nanti akan seperti ini ya. Dirangkai atau diparalel menggunakan busbar atau menggunakan ini tembaga dari isinya kabel tembaga yang tunggal. Jadi rangkaiannya seperti ini nanti. Ini ada banyak di sini. Saya sudah punya 16 pak. Ini masih 16, 17, 18 kayaknya sih sudah hampir 20 pak. Yang di sini nih 16 pak seluruhannya. Kemudian masih ada beberapa ini di sebelah sini yang belum dirangkai seperti tadi. Jadi per bloknya itu pakai 40 sel seperti ini ya. Ini udah semuanya udah dilem, jadi pakai lem aja, nggak pakai holder. Karena baterainya ini baterai yang kapasitasnya rendah. Ya seperti ini teman-teman ya. Itu masih ada lithium iron fosfat kapasitas 30-an ampere itu per kotaknya. Sistem 12 volt. Jadi nanti rencana itu Powerwall-nya akan saya pindah di bagian sini supaya bisa lebih rapi dan bisa dipasangkan total dari baterai yang saya punya. Ini opsinya untuk mengejar storage energi di 10 atau 15 kWh. Jadi nanti dipasang di sini Powerwall-nya di dinding ini. Kemudian nanti ada beberapa untuk kegiatan untuk merapikan kabel-kabel supaya bisa masuk ke jaringan rumah. Jadi seperti ini nanti alurnya. Mau dipasang kabel untuk
tembus ke bagian changeover switch di bagian bawah sini ya. Ini nanti di bawahnya ini itu kan lantai dasar, nanti ada changeover switchnya. Ini sekarang saya di lantai bawah, jadi di atas itu tadi yang saya tunjukkan nanti akan dipindah ke jalur ini, merapikan jalur-jalur dari panel surya ke handle switch. Nah, kemudian yang PLN itu ada di luar sana. Ini jalurnya masuk ke sini. Yang dari atas nanti pakai PLTS. Ini sudah ada tertanam pipa, jadi kabelnya udah di dalam pipa. Nanti tinggal dikoneksikan dan dirapikan. Jadi nanti urutannya itu kabel yang dari panel surya dari atas turun masuk ke handle switch ini. Handle switch ini nanti akan berfungsi untuk memindahkan dua sumber menjadi satu untuk dialirkan ke dalam rumah. Kemudian ke opsi kedepannya itu saya akan memasangkan ini ATS, Automatic Transfer Switch. Jadi ini ATS yang berbasis kerja menggunakan relay. Ini lebih cepat perpindahannya dibandingkan pakai handle manual. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini saya beli dari Indoware. Ini ada pilot lampnya. Jadi seperti ini bentuknya ATS. Ini ada switch prioritasnya. Ini seperti ini ya bentuknya. Jadi ada dua input. Input 1 nanti bisa pakai PLTS, input 2 pakai PLN, dan di tengah-tengah nanti ada switch prioritas yang ini. Ini untuk prioritas mau pakai utama PLN atau utamanya PLTS. Ini untuk outputnya. Jadi inputnya 2, outputnya 1 tetap yang masuk ke jaringan rumah. Ini ratingnya katanya bisa di 20 ampere continue dengan switch prioritas. Nanti ke depan akan saya buatkan video sendiri untuk proses pemasangan ATS ini di sini ya. Jadi handle switchnya ganti ke ATS. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang saya ada di atas ini, kita lihat dulu untuk produksi total dari PLTS Powerwall itu sekarang udah di 999,3 kWh. Ini posisi baterainya 27,1, masih belum penuh ya. Kemudian ini untuk inverter ini alhamdulillah masih aman dan masih kuat atau masih awet sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti sambil menunggu upgrade ini inverter masih bisa digunakan. Rencana untuk upgrade ke depan dari PLTS Powerwall, yang pertama adalah mau merapikan PLTS Powerwall ini sendiri, kemudian upgrade kapasitas baterainya. Yang ketiga bisa untuk penambahan kapasitas panel surya dan juga menambahkan kerja dari ATS. Ini panel suryanya masih cukup lumayan ya. Nah, ini saya tunjukkan sekarang dari meteran ini, KWH meter. Jadi untuk tanggal 22 Januari pukul 16.36 udah memproduksi energi 1000 kWh. Sekarang udah sore. Pendapatan hari ini itu 1,04 kWh. Posisi baterai 26 volt. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jadi ini adalah update untuk kondisi PLTS Powerwall hingga di Januari 2022. Sudah produksi 1000 kWh dan bekerja selama 12.618 jam. Udah 1 tahun lebih yang pasti ya. Kalau dihitung total untuk bekerja dalam waktu 24 jam. Jadi seperti itu teman-teman, kita ketemu lagi di video mendatang. Nanti saya akan melakukan upgrade di PLTS Powerwall ini. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.